Dalam psikologi, ada istilah yang disebut ambiguity effect, yaitu kecenderungan manusia merasa tidak nyaman ketika menghadapi sesuatu yang tidak jelas. Ibarat seseorang yang punya rumah dengan pintu yang selalu terkunci, bukan karena di dalam rumah itu tidak ada apa-apa, justru karena di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Dia takut. Bro, sebelum dimulai, gue mau tanya sesuatu. Pernah nggak lo menyukai seseorang begitu dalam, sampai kehadirannya mengubah suasana hati lo dalam hitungan detik? Ketika dia tersenyum, hari lo terasa lebih ringan. Ketika dia menghilang, ada sesuatu yang terasa kosong. Ketika dia membalas pesan, hati lo senang. Tapi ketika dia terlihat dingin, pikiran lo mulai dipenuhi pertanyaan. Dan yang paling melelahkan, lo nggak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan. Pernah nggak lo berada di posisi itu? Pernah nggak lo merasa seperti sedang berdiri di depan pintu yang setengah terbuka? Lo bisa melihat cahaya sedikit dari dalam, tapi lo nggak pernah benar-benar tahu apa yang ada di baliknya. Mau masuk takut salah, mau pergi juga nggak tega. Akhirnya lo hanya berdiri di sana, menebak-nebak, menunggu, dan berharap. Pernah nggak lo merasa sedang membaca sebuah buku yang sebagian halamannya hilang? Semakin lama mengenalnya, semakin banyak hal yang membuat lo bingung. Dia nggak menolak, tapi juga nggak mendekat. Dia nggak menjauh sepenuhnya, tapi juga nggak memberikan kepastian. Kadang dia terlihat peduli, kadang dia terlihat biasa aja, kadang dia membuat lo merasa istimewa. Tapi di lain waktu, dia membuat lo mempertanyakan semuanya. Dan akhirnya lo bertanya-tanya sendiri, apa dia peduli? Apa dia memikirkan gue? Apa dia punya perasaan yang sama? Atau semua ini hanya harapan yang gue ciptakan sendiri? Bro, perasaan seperti itu ibarat melihat langit sebelum hujan. Awan hitam sudah berkumpul, angin mulai berembus, udara mulai berubah. Semua tanda seolah mengatakan hujan akan turun. Tapi lu tetap nggak pernah tahu kapan tetesan pertama itu benar-benar jatuh. Begitulah rasanya ketika berhadapan dengan seseorang yang menyembunyikan perasaannya. Ada tanda-tandanya, ada petunjuknya, tapi nggak pernah ada kepastian yang benar-benar jelas. Kalau pertanyaan itu pernah muncul di hati lo, mungkin podcast kali ini dibuat untuk lo. Karena gue bakal bahas sesuatu yang sering terjadi tetapi jarang dipahami. Tentang seseorang yang terlihat tenang dari luar, tetapi sebenarnya sedang menyimpan badai di dalam hati. Tentang seseorang yang terlihat biasa aja, padahal pikirannya sering kembali kepada orang yang sama. Tentang seseorang yang memilih diam bukan karena tidak peduli, bukan karena tidak punya rasa, tetapi karena di dalam dirinya sedang terjadi pertarungan yang tidak dilihat siapa-siapa. Pertarungan antara harapan dan ketakutan. Keinginan untuk mendekat dan rasa takut untuk terluka. Antara ingin memiliki dan takut kehilangan. Karena kadang wanita memilih diam bukan karena tidak punya rasa. Kadang dia hanya sedang berjuang antara keinginan untuk memiliki dan ketakutan untuk terluka. Bro, salah satu hal yang paling membingungkan dalam hubungan bukanlah penolakan. Penolakan itu jelas, lu tahu harus melangkah kemana. Yang paling membingungkan justru adalah ketidakjelasan. Ketika seseorang memberikan sinyal yang membuat lo terus berpikir, ketika dia menunjukkan perhatian tetapi nggak pernah menjelaskan maksudnya, ketika dia hadir lalu tiba-tiba menjauh, ketika dia terlihat nyaman lalu tiba-tiba menjaga jarak, dan seringkali kondisi seperti ini membuat seseorang terjebak dalam overthinking. Setiap senyum dianalisis, setiap pesan dipikirkan, setiap perubahan sikap dicari maknanya. Padahal belum tentu semua jawaban bisa ditemukan dengan logika. Karena hati manusia jauh lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Dalam psikologi ada istilah yang disebut ambiguity effect, yaitu kecenderungan manusia merasa tidak nyaman ketika menghadapi sesuatu yang tidak jelas. Otak kita secara alami selalu ingin mencari kepastian,
Itulah kenapa ketidakjelasan seringkali lebih melelahkan daripada sebuah penolakan. Karena penolakan memberikan jawaban, sedangkan ketidakjelasan hanya melahirkan pertanyaan. Ada perempuan yang sangat mudah menunjukkan ketertarikan, tapi ada juga perempuan yang justru semakin diam ketika mulai memiliki perasaan. Semakin dia peduli, semakin dia berhati-hati. Semakin dia menyukai seseorang, semakin dia takut membuat kesalahan. Karena bagi sebagian orang, jatuh cinta bukan hanya soal bahagia, tetapi juga soal risiko. Risiko kecewa, risiko ditolak, risiko kehilangan, dan risiko terluka. Dalam psikologi hubungan, kondisi ini sering dikaitkan dengan fear of rejection, yaitu ketakutan akan penolakan yang membuat seseorang lebih memilih menyembunyikan perasaannya daripada mengambil risiko terluka. Ibarat seseorang yang sedang membawa segelas air penuh sampai ke bibir gelas. Dia akan berjalan lebih pelan, lebih hati-hati, karena sedikit saja salah langkah, semuanya bisa tumpah. Begitu juga dengan hati. Semakin berharga seseorang di matanya, semakin hati-hati dia bersikap. Semakin dalam perasaannya, semakin besar pula rasa takutnya. Dia ingin berbicara, tapi malah diam. Dia ingin menunjukkan rasa peduli, tapi malah terlihat cuek. Dalam psikologi, konflik batin seperti ini disebut approach avoidant conflict, yaitu ketika seseorang memiliki dua dorongan yang saling bertentangan dalam waktu yang bersamaan. Hatinya ingin mendekat, tetapi ketakutannya menyuruh menjauh. Hatinya ingin jujur, tetapi kecemasannya meminta diam. Ibarat seseorang yang berdiri di depan api unggun saat malam dingin. Dia ingin mendekat karena membutuhkan kehangatan, tetapi dia juga takut terkena panasnya api. Akhirnya dia maju selangkah, lalu mundur selangkah. Maju lagi, lalu mundur lagi. Dan tanpa sadar, itulah yang sedang terjadi di dalam hatinya. Maka jangan heran kalau terkadang sikapnya terlihat membingungkan. Karena yang sedang lu lihat bukan sekadar perubahan sikap, melainkan pertarungan antara perasaan dan ketakutan yang sedang berlangsung di dalam dirinya. Bro, ada satu hal yang sering membuat seseorang memilih diam meskipun sebenarnya memiliki perasaan, yaitu fear of vulnerability. Ketakutan untuk menunjukkan sisi diri yang paling rapuh saat kita membuka hati kepada seseorang. Kita sebenarnya sedang memberikan kesempatan kepada orang itu untuk mengenal sisi diri kita yang paling dalam. Dan di saat yang sama, kita juga memberikan kesempatan kepada dia untuk menyakiti kita. Itulah kenapa tidak semua orang berani jujur tentang apa yang mereka rasakan. Ibarat seseorang yang punya rumah dengan pintu yang selalu terkunci, bukan karena di dalam rumah itu tidak ada apa-apa, justru karena di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Dia takut kalau pintunya dibuka, orang yang masuk justru akan merusak apa yang selama ini dia jaga. Begitu juga dengan hati. Kadang seseorang terlihat sangat kuat, padahal sebenarnya dia sedang berusaha keras menyembunyikan rasa takutnya. Ada perempuan yang terlihat cuek, padahal sebenarnya sangat peduli. Ada yang terlihat santai, padahal pikirannya penuh pertanyaan. Ada yang terlihat tidak membutuhkan siapa-siapa, padahal diam-diam berharap seseorang tetap tinggal. Karena tidak semua orang mampu berkata, "Gue suka sama lo. Gue takut kehilangan lo." Bukan karena tidak ingin mengatakannya, tetapi karena ada ketakutan tentang apa yang akan terjadi setelah kalimat itu keluar. Bagaimana kalau ternyata perasaannya tidak dibalas? Bagaimana kalau setelah jujur hubungan mereka justru berubah? Bagaimana kalau orang yang selama ini membuatnya nyaman malah pergi? Akhirnya dia memilih diam, menyimpan semuanya sendiri. Ibarat seseorang yang berdiri di depan pintu, sudah memegang genggamnya, tetapi masih ragu untuk membukanya. Dia tahu ada sesuatu yang ingin dia katakan. Dia tahu ada perasaan yang ingin dia ungkapkan. Tetapi rasa takut membuat tangannya kembali turun. Dan akhirnya semua kalimat itu hanya hidup di dalam hati. Gak pernah menjadi suara. Gak pernah menjadi pengakuan. Hanya menjadi perasaan yang diam-diam dia bawa setiap hari. Karena terkadang seseorang bukan tidak ingin dicintai,
Dia hanya takut ketika akhirnya membuka hati, orang yang dia cintai justru menjadi alasan kenapa hatinya terluka. Bro, dalam psikologi komunikasi ada konsep yang disebut non-verbal communication, yaitu cara seseorang menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Dan seringkali komunikasi nonverbal bisa memberikan petunjuk tentang perasaan seseorang yang tidak dia ucapkan secara langsung. Karena kata-kata bisa dipilih, bisa dipikirkan, bahkan bisa disembunyikan. Tetapi reaksi spontan terkadang jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Misalnya, mungkin dia sering mencuri pandang ketika lu nggak melihat. Tetapi ketika mata kalian bertemu, dia langsung mengalihkan pandangan. Mungkin ekspresinya berubah ketika lu datang. Mungkin dia terlihat lebih gugup ketika berbicara dengan lo dibandingkan saat berbicara dengan orang lain. Mungkin dia lebih mudah tersenyum ketika lu berada di dekat. Dalam psikologi sosial, perhatian terhadap seseorang bisa berkaitan dengan selective attention, yaitu kecenderungan kita memberikan perhatian lebih besar kepada sesuatu yang dianggap penting atau relevan bagi diri kita. Ibarat lu berada di sebuah tempat yang ramai, puluhan orang sedang berbicara, suara musik terdengar, orang-orang yang berlalu lalang. Tapi ketika seseorang menyebut nama lu dari kejauhan, entah bagaimana, telinga lu langsung menangkapnya. Padahal sebelumnya ada begitu banyak suara lain. Begitu juga ketika seseorang sudah memiliki tempat tertentu di pikiran kita. Hal-hal kecil tentang dirinya menjadi lebih mudah kita sadari. Cara dia tersenyum, cara dia berbicara, kebiasaannya, bahkan perubahan kecil dalam ekspresinya. Namun bro, ada satu hal yang harus diingat. Satu tanda saja tidak cukup untuk membuktikan seseorang memiliki perasaan. Dia mencuri pandang belum tentu berarti suka. Dia tersenyum belum tentu berarti tertarik. Dia mengingat sesuatu tentang lu juga belum tentu berarti dia punya perasaan romantis. Karena setiap orang memiliki kebiasaan komunikasi yang berbeda. Yang lebih penting adalah pola dan konsistensi. Kalau perhatian itu muncul berulang kali dan hanya terlihat lebih kuat ketika berinteraksi dengan lu, barulah kita bisa melihat adanya pola perilaku yang menarik untuk diperhatikan. Ibarat lu melihat satu awan gelap di langit, lu belum bisa memastikan hujan akan turun. Tapi kalau semakin banyak awan berkumpul, angin mulai berubah dan udara mulai terasa berbeda, barulah lu mulai melihat sebuah pola. Begitu juga dengan bahasa tubuh, jangan terpaku pada satu gerakan. Perhatikan keseluruhannya. Karena terkadang, perasaan yang tidak mampu diucapkan oleh mulut justru muncul melalui perhatian kecil yang dilakukan berulang kali. Dan mungkin dia tidak pernah berkata bahwa lu penting baginya. Tapi caranya memperhatikan lu bisa saja menunjukkan bahwa keberadaan lu memiliki arti tertentu dalam pikirannya. Bro, ada banyak kisah cinta yang gagal bahkan sebelum benar-benar dimulai. Bukan karena tidak ada rasa, tetapi karena ego, karena gengsi, karena sama-sama menunggu, sama-sama berharap, sama-sama ingin diperhatikan, tapi tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Akhirnya waktu berjalan, kesempatan berlalu, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Dalam psikologi ada konsep yang disebut avoidance behavior, yaitu kecenderungan seseorang untuk menghindari situasi yang dianggap bisa menimbulkan rasa takut, kecewa, malu, atau terluka. Dan dalam hubungan, perilaku seperti ini sering muncul ketika seseorang sebenarnya ingin mendekat, tetapi memilih mundur karena takut dengan kemungkinan yang mungkin terjadi. Ibarat lu punya seekor burung yang sangat lu sayangi, karena takut dia terbang dan pergi, lu terus menggenggamnya terlalu erat. Lu pikir dengan menggenggam lebih kuat, dia akan tetap tinggal. Padahal tanpa lu sadari, genggaman yang terlalu kuat justru bisa membuat sesuatu yang lu sayangi merasa nggak nyaman. Begitu juga dalam hubungan, terlalu takut kehilangan bisa membuat seseorang terlalu takut untuk memperjuangkan. Dan bro, disinilah ego dan gengsi sering ikut bermain. Ada orang yang sebenarnya ingin menghubungi duluan, tetapi berkata dalam hati, kenapa harus gue? Ada yang sebenarnya ingin meminta maaf, tapi gengsinya berkata, kalau dia peduli harusnya dia yang mulai. Ada yang ingin mengungkapkan perasaan, tapi pikirannya berkata, jangan nanti lu kelihatan terlalu berharap.
Akhirnya, dua orang yang sebenarnya sama-sama peduli justru saling menunggu. Dalam psikologi, pola seperti ini juga bisa berkaitan dengan self-protective behavior, yaitu perilaku yang dilakukan seseorang untuk melindungi dirinya kemungkinan terluka atau kecewa. Masalahnya, perlindungan diri yang berlebihan terkadang justru membuat kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya kita inginkan. Waktu berjalan, kesempatan berlalu, orang yang dulu dekat mulai menjauh, yang dulu sering berbicara mulai menjadi asing, dan perlahan, hubungan yang sebenarnya masih memiliki kemungkinan berubah menjadi sebuah cerita tentang seandainya. Bagaimana kalau waktu itu gue berani? Bagaimana kalau waktu itu gue jujur? Bagaimana kalau waktu itu gue mencoba? Penyesalan seperti ini sering terasa berat karena tidak memberikan jawaban yang pasti. Penolakan setidaknya memberi kita kepastian. Tapi penyesalan meninggalkan kemungkinan, dan kemungkinan itulah yang terkadang terus menghantui pikiran. Ibarat lu menemukan sebuah foto lama di dalam kamar. Lu melihat wajah seseorang yang dulu begitu dekat dengan hidup lu, lalu tiba-tiba muncul satu pertanyaan sederhana. Kalau waktu itu gue lebih jujur, apakah cerita kita akan berbeda? Kita tidak akan pernah tahu karena kesempatan yang sudah lewat tidak selalu datang untuk kedua kalinya. Jadi bro, kalau memang lu punya rasa kepada seseorang, jangan biarkan ego menjadi alasan kenapa lu kehilangan kesempatan. Bukan berarti lu harus memaksakan perasaan kepada seseorang. Bukan juga berarti lu harus memperjuangkan orang yang tidak menginginkan lo. Tapi setidaknya beranilah untuk jujur kepada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya lu rasakan. Karena terkadang yang paling menyakitkan bukan ketika seseorang mengatakan, gue nggak punya perasaan yang sama. Tapi ketika bertahun-tahun kemudian lu masih bertanya, seandainya waktu itu gue berani. Bro, sekarang pertanyaannya, kalau memang dia sedang berjuang dengan perasaannya, apa yang harus lu lakukan? Jawabannya sederhana, jangan memaksa, jangan menekan, dan jangan membuat dia merasa harus memberikan jawaban saat itu juga. Karena hati seseorang bukan sesuatu yang bisa dipaksa terbuka hanya karena kita ingin tahu isinya. Dalam attachment theory yang dikembangkan oleh John Bowlby, manusia cenderung lebih mudah membangun kedekatan ketika mereka merasa aman dan percaya terhadap orang lain. Dan dalam hubungan, rasa aman secara emosional sering disebut emotional safety, yaitu kondisi ketika seseorang merasa dirinya bisa menjadi dirinya sendiri tanpa terus-menerus dihakimi, dipermalukan, atau dipaksa. Jadi, kalau lo ingin dia terbuka, jangan hanya bertanya, "Lu sebenarnya suka sama gue nggak?" Karena bro, ada perbedaan antara membuat seseorang merasa dikejar dengan membuat seseorang merasa aman untuk mendekat. Tapi lu bisa menciptakan lingkungan yang membuat dia merasa nyaman berada di dekat lu. Jadilah seseorang yang konsisten, seseorang yang tenang, seseorang yang tidak berubah hanya karena belum mendapatkan kepastian. Jangan hanya hadir ketika semuanya menyenangkan, tetapi tetap tunjukkan sikap baik ketika keadaan sedang tidak sempurna. Dalam psikologi hubungan, konsistensi menjadi salah satu hal penting dalam membangun kepercayaan. Karena seseorang tidak akan merasa aman hanya dari satu tindakan baik. Rasa aman terbentuk dari pengalaman yang berulang. Dari bagaimana lo memperlakukan dia hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, ibarat jembatan yang sedang dibangun sedikit demi sedikit, satu papan mungkin belum cukup untuk membuat seseorang berani menyeberang. Tapi, ketika papan-papan itu terus disusun dengan kokoh, lama-kelamaan dia akan percaya bahwa jembatan itu mampu membawanya sampai ke seberang. Begitu juga kepercayaan tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Dari cara lo mendengarkan, dari cara lo menghargai batasannya, dari cara lo menjaga ucapan, dan dari cara lo tetap menghargai dirinya meskipun belum mendapatkan apa yang lo inginkan. Karena cinta yang sehat bukan tentang siapa yang paling cepat mendapatkan kepastian, tetapi tentang dua orang yang sama-sama merasa aman untuk menjadi jujur. Jadi bro, kalau dia belum siap membuka hatinya, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa dia tidak punya rasa. Tapi juga jangan langsung menganggap dianya sebagai tanda bahwa dia pasti suka. Berikan ruang, perhatikan konsistensinya, dan yang paling penting, tetap jaga harga diri lu. Karena mengejar seseorang boleh, memperjuangkan seseorang juga boleh. Tapi memaksa seseorang untuk mencintai lu itu bukan cinta.
Rasa aman bukan dibangun oleh kata-kata besar. Rasa aman dibangun oleh tindakan yang berulang, oleh konsistensi, oleh ketulusan, dan oleh waktu. Karena terkadang seseorang tidak membutuhkan pria yang paling pandai membuatnya jatuh cinta. Dia hanya membutuhkan seseorang yang membuatnya merasa, gue aman ketika ada di dekat lo. Dan pada akhirnya bro, dari semua yang sudah kita bahas, mungkin ada satu hal yang perlu benar-benar lo pahami. Kadang sikap seseorang memang membingungkan, ada yang mendekat lalu menjauh, ada yang terlihat peduli tapi memilih diam, bukan selalu karena dia nggak punya rasa, bisa jadi ada konflik di dalam dirinya antara ingin mendekat dan takut terluka. Semakin besar seseorang, terkadang semakin besar juga ketakutannya. Takut ditolak, takut kehilangan, takut terlalu berharap, bahkan takut menunjukkan sisi dirinya yang paling rapuh. Karena itu jangan hanya melihat kata-kata, perhatikan sikapnya, perhatikan konsistensinya, tapi jangan juga memaksa sebuah tanda menjadi bukti bahwa dia mencintai lo. Karena cinta yang sehat nggak dibangun dari tebakan. Cinta dibangun dari kejujuran, rasa aman, konsistensi, dan keberanian untuk saling memahami. Dan kalau saat ini lo sedang memperjuangkan seseorang, jangan kejar sampai lo kehilangan diri sendiri. Jangan memaksa sampai dia kehilangan rasa aman. Cukup hadir dengan tulus, berikan ruang, dan biarkan waktu menunjukkan apa yang memang benar-benar ada di antara kalian. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang siapa paling cepat mendapatkan kepastian. Dan kalau akhirnya dia memilih tinggal, jaga dia dengan ketulusan. Kalau ternyata dia memilih pergi, lepaskan dengan kedewasaan. Karena nggak semua rasa harus berakhir dengan memiliki. Ada rasa yang datang untuk mengajarkan kita tentang keberanian. Ada yang mengajarkan tentang kehilangan, dan ada yang mengajarkan bahwa mencintai seseorang nggak boleh membuat kita berhenti mencintai diri sendiri. Dan percayalah bro, kadang Tuhan menghadirkan seseorang bukan untuk kita miliki, tapi untuk kita pelajari agar kita tahu seperti apa rasanya mencintai, seperti apa rasanya belajar memahami, dan seperti apa rasanya ketika hati memilih seseorang tanpa bisa kita kendalikan. Semuanya membawa lu ke titik di mana lu akhirnya belajar untuk mencintai dengan benar. Karena pada akhirnya kita semua hanya manusia yang sedang berusaha memahami satu hal yang paling rumit dan paling indah di dunia, yaitu mencintai dan dicintai. Dan quotes terakhir dalam video kali ini adalah, kayu butuh api untuk menyala. Tanpa api ia takkan membara. Hati butuh rasa aman untuk percaya. Tanpa rasa aman ia takkan terbuka. Ya bro, gue rasa segitu aja.